Selamat bertemu kembali dengan saya, Goodman Syadari, guru matematika di SMA Katolik Santo Paulus, Jember. Pada kesempatan ini, kita akan membahas rumus jumlah deret geometri dalam pembelajaran daring. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan dengan harapan para murid sungguh-sungguh memperhatikan penjabaran dari rumus jumlah deret geometri ya untuk n suku pertama dan jumlah suku tak hingga. Nanti akan dikenalkan apa yang konvergen dan divergen. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas ada pertama rumus jumlah n suku pertama dari deret geometri. Yang kedua, rumus jumlah tak hingga suku deret geometri, yaitu konvergen dan divergen. Lalu yang ketiga nanti contoh soal dan pembahasan. Yang keempat latihan soal mandiri buat murid. Ya. Oke, yang pertama akan kita bahas jumlah n suku pertama deret geometri. Baiklah, kita akan menjabarkan dan mempelajari bersama-sama jumlah n suku pertama deret geometri. Oke, perhatikan ya. Saya tulis seperti ini. Saya gunakan warna biru. Perhatikan bentuk umum. Bentuk umumnya adalah ya bentuk umum ya U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah ya sampai dengan suku yang ke n, suatu deret geometri, maka disebut dengan Sn. Jadi definisi paham dulu ya. U1 tambah U2 tambah U3 ditambah U4 sampai dengan UN disebut dengan Sn. Dari bentuk umum ini maka U1 itu sama dengan S1 sama dengan A. Lalu U1 ditambah U2 itu sama dengan S2. Nah, koma S2 itu bagaimana rumusnya? Oke, langsung ya, perhatikan. U1 itu adalah A ditambah U2 adalah AR. Yang kita sebut dengan S2. Ya, misalkan ini saya sebut dengan persamaan 1. Ya. Lalu kedua ruas, ya, kedua ruas ini saya kalikan R. Maka terjadilah AR ditambah AR kuadrat sama dengan R kali S2. Lalu ini saya sebut dengan persamaan 2. Kemudian persamaan 1 saya kurangkan dengan persamaan 2. Persamaan 1 dikurangkan dengan persamaan 2. Ya. Dikurangkan. Maka ruas kanan adalah S2 dikurangin R S2. Kemudian ruas kiri adalah berarti A ditambah AR dikurangin AR ditambah R kuadrat, berarti AR dengan AR habis, hasilnya 0. AR dikurang AR adalah 0, maka yang sisa adalah tinggal A dikurangin AR kuadrat. Ya. Oke, perhatikan. Dari sini dari A dikurang AR kuadrat ya. Saya keluarkan A, gunakan sifat distributif A buka kurung 1 dikurangi R kuadrat sama dengan saya keluarkan S2-nya gunakan sifat distributif tinggal 1 dikurangin R.
Maka ketemu rumus S2. S2 sama dengan ya A dikalikan 1 min R kuadrat dibagi 1 dikurangin R. Paham ya? Nah, jadi U1 tambah U2 sama dengan S2. S2-nya sudah ketemu rumusnya seperti itu. Jadi S2 adalah A dikalikan 1 dikurangi R kuadrat dibagi 1 dikurangi R. Bagaimana kalau mencari S3? Oke, coba S3 ya. Oke, saya gunakan warna lain. Misalnya U1 ditambah U2 ditambah U3. Ini kan sama dengan S3 sesuai dengan definisi. Lalu bagaimana rumus S3-nya? Nah, akan kita temukan rumus S3 sama dengan bagaimana ya. Oke. Sama caranya U1 adalah A dalam bahasan geometri A. Suku kedua adalah AR. Suku ketiga adalah AR kuadrat. Ya, ini sama dengan S3. Ya, sebut aja lagi sama seperti tadi. Ini adalah persamaan ya, sebut dengan persamaan satu. Lalu kedua ruas ini ya dikalikan dengan R. Maka A dikalikan R menjadi AR ditambah AR dikalikan R menjadi AR kuadrat ditambah AR kuadrat dikalikan R menjadi AR pangkat 3 sama dengan R dikalikan S3 berarti R S3. Lalu ini kita sebut dengan persamaan 2. Kemudian persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Persamaan 1 dikurangkan dengan persamaan 2. Buat aja tanda kurang di sini. Ya. Lalu kalau dilihat ya, persamaan pertama dikurangi persamaan kedua, maka sama dengan di sini adalah berarti ruas kanan berarti S3 dikurangin R S3. Lalu yang sebelah kiri, ruas kiri adalah ya AR dikurangi AR habis. AR kuadrat dikurangi AR kuadrat juga habis. Maka tinggal sisa adalah bagian awal, bagian pertama dikurangi dengan suku terakhir persamaan kedua. Berarti tinggal A dikurangin AR pangkat 3. Ya. Dengan menggunakan sifat distributif ya, dikeluarkan A 1 dikurangin R pangkat 3 sama dengan S3 dikeluarkan tinggallah 1 dikurangin R. Maka rumus S3 adalah A buka kurung dikalikan 1 min R pangkat 3 dibagi 1 dikurangin R. Maka rumus S3-nya ketemu. Jika dilihat polanya tadi, S3 adalah 1 dikurang R pangkat 3 dibagi 1 min R. Kalau S2 tadi adalah A 1 dikurang R kuadrat dibagi 1 kurang R. Maka dengan cara yang sama, mencari S10 misalnya, dengan rumus analogi, ya, dengan menggunakan rumus analogi, analog, ya, saya tulis saja analog di sini. Ya, maka rumus S10 misalnya, S10 maka menjadi adalah A buka kurung 1 dikurangin R pangkat 10 dibagi 1 dikurangin R. Maka rumus Sn, maka Sn sama dengan ya A buka kurung
1 dikurangin R pangkat N dibagi 1 dikurangin R. Ya, rumus Sn ketemu. Kita coba buktikan rumus Sn yang saya batas di sini. Oke. U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan UN. Ini adalah Sn. Nah, U1 itu adalah A. Ditambah U2 adalah AR. U3 adalah AR kuadrat. Ditambah dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Ya. U1, U2. Ya. Sampai dengan UN adalah A, R, pangkat N, min 1. Itu sama dengan Sn. Dengan cara yang sama, ya. Ini kalau kita sebut ini tadi persamaan 1. Dengan cara yang sama, persamaan 1 ini semua dikalikan dengan R. Kalikan R. Ya. Maka hasilnya adalah A dikalikan R menjadi A, AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah AR pangkat 3 oke, ditambah AR pangkat 3 ditambah seterusnya ditambah AR pangkat min 1 dikalikan R maka menjadi A R pangkat N ini menjadi R kali Sn karena semua ruasnya dikalikan R. Ini kita sebut persamaan 2 misalnya. Ya. Persamaan 2. Saya tulis persamaan 2 di sini. Ya. Ini persamaan 2. Oke, dengan cara yang sama tadi kurangkanlah persamaan 1 dengan persamaan 2, kurangkan aja semua. Nah, jika dikurangkan maka ruas kanan ini adalah Sn dikurangin R kali Sn. Nah, sekarang ruas kirinya adalah AR ya, AR dengan AR habis, AR kuadrat dengan ini habis juga. AR pangkat N-1 ada di sini sebelumnya habis, maka yang sisa adalah tinggal A dikurangi AR pangkat N. Bagian awal dan akhir sama seperti tadi. Ya. Awal dan akhir. Ya. AR pangkat 2 kan ada sebelum AR kuadrat, AR pangkat 3 ya. Nah, maka di sini adalah sama sepertinya berarti tinggal A dikurangi AR pangkat N. Oke, dengan menggunakan sifat distributif, maka keluarkan A tinggallah 1 min R pangkat N sama dengan dikeluarkan Sn tinggallah 1 dikurangin R. Jadi rumus Sn sekarang sudah ketemu. Rumus Sn sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 dikurangin R. Ya. Rumus ini jika saya kalikan pembilang dan penyebut dikalikan min 1 per min 1 ya. Kalikan misalnya saya kali dengan ya min 1 per min 1. Maka rumus Sn ini sama saja dengan ya dikalikan min 1 berarti tinggal ya min A ya, min A dalam kurung 1 min R pangkat N per R kurang 1. Jadi kalau mau disusun ini sama saja menjadi apa?
Sn sama dengan ya A buka kurung R pangkat N dikurangi 1 per R min 1. Maka sekarang kesimpulannya adalah rumus ya sebagai kesimpulan. Saya batasi dengan warna biru ya. Nah, saya batasi di sini aja. Jadi saya buat sini rumus ya jumlah n suku geometri Sn yaitu sama dengan ini sebagai rumusnya A buka kurung 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Ini dipakai untuk R kurang dari 1. Tujuannya apa? Agar 1 dikurang R positif. Ya. Yang kedua, Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N min 1 dibagi R kurang 1 untuk R lebih dari 1. Ya. Kedua rumus ini sama, hanya saja untuk mempercepat penghitungan 1 dikurangin yang lebih kecil dari 1 pasti nilainya positif ya. Ini R dikurang 1 untuk R lebih dari 1 berarti R kurang 1 juga positif. Oke, berarti rumus untuk geometri ya. Ya, geometri jumlah n suku pertama sudah ditemukan yaitu seperti ini ya. Ya, Sn sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R dibagi ya. Ya. Seulang Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R untuk R kurang dari 1 atau Sn sama dengan A R pangkat N dikurangi 1 dibagi R min 1 untuk R lebih dari 1. Nanti akan kita bahas pada contoh soal. Oke, kita akan lanjut. Bagian kedua adalah rumus tak hingga suku. Ya, rumus jumlah tak hingga suku deret geometri. Ya. Nah, jadi kalau seperti ini maksudnya U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya ditambah UN tadi disebut sama dengan SN. Berarti jumlah N suku pertama deret geometri. Jadi kalau U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya, ini tidak dibatasi terakhir, nggak tahu berapa, sampai suku tak hingga, ini disebut dengan S tak hingga. Nah, jadi banyak sukunya tak hingga, dalam kurung banyak suku tak hingga. Banyak suku tak hingga. Oke, sebagai catatan yang perlu dipahami dalam menentukan rumus jumlah tak hingga suku di geometri adalah satu sebagai catatan. Jadi misalnya saya buat nomor 1 gini ya. 1 dipangkatkan bilangan genap. Hasilnya pasti sama dengan 1. Ya. Dan min 1 dipangkatkan bilangan ganjil. Pasti sama dengan min 1. Ya. Jadi bilangan positif ya dipangkatkan genap pasti hasilnya
positif, bilangan negatif dipangkat ganjil pasti hasilnya negatif. Ya. Oke, nomor 2. Nah, ini hanya kembali rumus. Jika saya tulis seperti ini, min R dipangkatkan N, ini sama aja artinya min 1 dipangkatkan N dikalikan R dipangkatkan N. Jadi hati-hati min 1 ya. Nah, jadi sebagai catatan min R pangkat N ini tidak sama dengan ya penulisannya min R pangkat N. Jadi hati-hati min R pangkat N tidak sama artinya min R pangkat N. Yang benar adalah min R pangkat N sama dengan min 1 pangkat N dikalikan R pangkat N. Yang ketiga, nah, kita akan mengecek bilangan, misalkan ada R anggota bilangan real. Ya, R bilangan real. Lalu kita akan menghitung bagaimana hasil R pangkat N untuk 3 kasus. Misalnya saya bagi 3 kasus. Yang pertama, untuk R-nya kurang dari min 1. Yang kedua, untuk R di antara min 1 dan 1, tetapi R tidak sama dengan 0. Yang ketiga, untuk R lebih dari 1. Oke, perhatikan tabel ya. Ya, yang akan saya buat sebentar. Coba perhatikan tabel dalam kurung dalam bentuk Excel. Oke, saya hitung sebentar, perhatikan semua. Nah, misalkan ini R pangkat N, R tidak boleh 0, R tidak boleh 1, ya. Jadi R pangkat ya. R pangkat N, R tidak boleh 0, R tidak boleh 1, R bilangan real dengan N mendekati tak hingga. Kita akan menghitung bagaimana hasilnya jika bagian pertama R kurang dari min 1. Yang kedua, R diantara min 1 dan 1. Kasus ketiga, R lebih dari 1. Nah, andaikan saya ambil contoh, R kurang dari min 1 adalah min 2. Lalu R di antara min 1 dan 0 adalah min 0,5. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan menghitung sampai dengan pangkat 30? Kalau pangkat paling nggak mungkin ya, misalnya saya hitung sampai pangkat 30. Nah, ini coba saya hitung seperti ini, saya copy. Oke, kita lihat hasilnya yang kita simpulkan nanti sampai dengan 30. Oke, ini sudah muncul hasilnya. Misalnya kita mencari berapa untuk R pangkat 5 misalnya. R pangkat 5 pada saat R sama min 2. Pada saat R min 2, R pangkat 5 adalah min 32. Pada saatnya R-nya 0,5 berarti min 0,3125. Ya, pada saatnya R di antara 0 dan 1 ya, yaitu 0,5 adalah 0,03125. Pada saatnya R2, 2 pangkat 5 adalah 32. Oke, kita cermati hasil ini kan ada 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 30 misalnya. Ya. Nah, 2 pangkat. Ya, kalau dilihat hasil dari sini, ya ini pada saat pangkat 29 hasilnya min 536 dan pada saat 30 ya 1073 dan semakin gede angkanya, maka ketika ini pangkatnya diperbesar, maka jika dia ganjil hasilnya minta hingga. Ya. Ya, kalau dia genap 30, ganjil 29 min genap
30. Jadi pada saat R sama dengan min 2 negatif, ya, R min sama dengan min 2, R kurang dari min 1 bilang negatif, ya, hasilnya, ya, pada saat R kurang min 1, R pangkat tak hingganya adalah bisa positif dan negatif tak hingga. Karena pada saat dia ganjil hasilnya negatif tak hingga, pada saat dia positif hasilnya positif tak hingga. Kemudian bagaimana jika nilainya di antara min 1 dan 0, ya, dan di antara 0 dan 1. Dilihat dari angka ini adalah bilangan, ya, yang sangat dekat ke 0, baik posisi ambil satu angka di sini, ya. Jadi untuk R di antara min 1 dan 0 mendekati nilai 0. Berarti R pangkat tak hingganya adalah 0. Kemudian R pangkat tak hingga untuk di antara 0 dan 1 juga adalah 0. Lalu untuk R lebih dari 1, yaitu R pangkat tingganya adalah semakin tak hingganya semakin besar. Jadi kalau ini R pada dengan 2, 2 pangkat 1, 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 5, 3, 2, dan seterusnya ini semakin besar pangkatnya, maka nilainya semakin besar. Kalau ini dibuat menjadi mendekati tak hingga, maka hasilnya juga mendekati tak hingga. Hasil tabel Excel akan saya simpan dalam format PDF dan para murid bisa download di kolom deskripsi. Ya, akan dilihat seperti ini nanti, ya. Seperti ini. Ini dalam format PDF, ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah, ya, untuk N mendekati tak hingga, R pangkat N, ya, menghasilkan plus minus tak hingga jika R-nya kurang dari min 1. Ya. R pangkat tak hingga hasilnya 0 jika R diantara min 1 dan 1. Ya. R pangkat tak hingga hasilnya tak hingga jika R-nya lebih dari 1. Ya. Oke. Saya lanjut, ya. Perhatikan kesimpulannya kita tulis di sini. Oke. Kesimpulan dari tabel tadi, dari tabel berdasarkan tabel kesimpulannya adalah kesimpulan berdasarkan tabel, ya. Ya. Untuk N mendekati tak hingga, nah bisa itu seperti ini. Untuk N mendekati tak hingga, ya. Jadi R pangkat N itu sama dengan R pangkat tak hingga. Jadi R pangkat tak hingga, ya, ada kemungkinan hasilnya seperti ini, ya. Hasilnya tak hingga jika R-nya lebih dari 1. Kemudian hasilnya 0, R pangkat tak hingga 0 jika R di antara min 1 dan 1 dan R tidak sama dengan 0. Kemudian R pangkat tak hingga hasilnya menjadi plus minus tak hingga kalau R-nya kurang dari min 1. Nah, sekarang akan kita terapkan dalam menentukan rumus S tak hingga, ya. Jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya, ini tadi disebut dengan S tak hingga. Ya, dalam kurung N mendekati tak hingga. Oke. Dari rumus Sn yang sudah dihitung tadi, Sn adalah A buka kurung 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R.
ini semua N kita ganti dengan tak hingga, ya. Berarti menjadi apa? Bagaimana kalau diganti dengan tak hingga? Berarti S tak hingga sama dengan, ya. Oke, kita bagi 3 juga. Perhatikan. Akan menjadi A dalam kurung 1 dikurangin tak hingga dibagi 1 dikurangin R sama dengan tak hingga, ya. Pada saat R lebih dari 1. Jadi kalau R pangkat N untuk lebih dari 1, R pangkat N pada saat R lebih dari 1 adalah tak hingga. Berarti 1 dikurangi tak hingga dikalikan A, ya, dibagi 1 dengan R adalah tak hingga. Kemudian pada saat R di antara min 1 dan 1, R pangkat tak hingganya adalah 0, maka ini menjadi A buka kurung 1 dikurangi 0 dibagi 1 min R. Berarti sama dengan 1 dikurangi 0 adalah 1, berarti A per 1 min R. Pada saat ini adalah R diantara min 1 dan 1. Yang terakhir, ya, A 1 dikurangin pada saat, ya, R-nya diantara plus minus tak hingga dibagi 1 min R, ya. Saya terlalu kecil. Yang terakhir di sini, ya. Berarti A buka kurung 1 dikurangin plus minus tak hingga dibagi 1 dikurangin R, ya. 1 dikurangin R, tulisnya kurang, R-nya kurang jelas. 1 dikurangin R berarti sama dengan plus minus tak hingga. Pada saat R, ya, kurang dari min 1. Yang ini dikatakan S tak hingga yang konvergen, didefinisikan untuk posisi konvergen yang nilainya bukan tak hingga, ya. Yang ini dikatakan posisi divergen. Ya, yang ini divergen. Jadi yang nilainya tak hingga itu divergen. Oke. Nah, jadi kalau saya tulis seperti ini, ya. Jadi kalau ditulis seperti ini sekarang, ya, rumus S tak hingga deret geometri. Deret geometri. Ya. Yang pertama, S tak hingga sama dengan A per 1 min R dengan syarat R di antara min 1 dan 1, atau ini dikatakan nilai mutlak R kurang dari 1. Ini adalah syarat untuk konvergen, ya, untuk konvergen. Yang kedua, S tak hingga sama dengan tak hingga kalau R-nya lebih dari 1. Kemudian S tak hingga sama dengan plus minus tak hingga kalau R-nya kurang dari min 1. Berarti dalam kurung
syarat divergen. Jadi kalau nilai R di antara min 1 dan 1 suatu derek geometri, hasilnya dapat dihitung dengan rumus A dibagi 1 min R. Jadi kalau R-nya lebih dari 1 atau di bawah min 1, maka hasilnya adalah lebih dari 1 tak hingga, di bawah min 1 positif negatif tak hingga. Oke, jelas ya? Jadi diulang lagi rumus SN. Ya, saya ulang lagi rumus SN dari jumlah n suku ya dari geometri adalah ini. Sn sama dengan A 1 min R pangkat N per 1 min R. Kemudian rumus jumlah S tak hingga ya. Jumlah suku tak hingga dari geometri adalah ada yang konvergen dan ada yang divergen. Konvergen syaratnya adalah nilai mutlaknya dari R kurang dari 1 atau bisa ditulis R diantara 1 min 1 dan R ini tidak boleh 0. R tidak boleh 0. Ya. Juga R tidak boleh 1. Kalau 1 berarti penyebutnya 0. Berarti R juga tidak boleh 1. Kemudian untuk S tak hingga ya, nilainya pasti tak hingga jika R-nya lebih dari 1. Ya. S tak hingga ya, nilainya adalah plus minus tak hingga jika R-nya kurang dari min 1. Oke, kita akan masuk contoh soal. Oke, saya tulis contoh soalnya seperti ini misalnya. Ketika nomor 1, diketahui ya, misalnya dari geometri. Saya katakan dari geometri seperti ini. Diketahui dari geometri misalnya adalah 5 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 40 ditambah dan seterusnya. Ya. Ditanya yang A misalnya yang adalah rumus SN. Berarti rumus SN B nilai S tak hingga. Oke, kita jawab. Nah, jadi langkah pertama adalah lihat dulu ini rasionya ya. Jadi suku pertama U1 itu sama dengan A kecil sama dengan 5. Jadi nilai R sama dengan nilai U2 dibagi dengan U1 ya. U2 suku kedua dibagi suku pertama harus sama nilainya. Suku ketiga dibagi suku kedua dan seterusnya. UN dibagi UN. Misalkan aja 10 dibagi 5. Berarti 10 dibagi 5 sama dengan 2. Berarti R-nya 2 ya. Oke. Sekarang masuk rumus SN. Rumus SN ya, poin A. SN sama dengan A buka kurung 1 min R pangkat N ya. Rumus SN A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R atau sama-sama rumusnya A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1. Lebih gampang mengurangkan 1 dikurangi 2 atau 2 dikurangi 1.
Karena R-nya 2, lebih gampang 2 dikurangi 1. Pakai aja yang ini, yang terakhir ini. Sama saja. Mau pakai ini juga boleh, nanti diseranakan. Ya. Ini berarti A-nya adalah 5. 5 dikalikan 2 dipangkatkan N dikurangi 1 per 2 dikurangi 1. Berarti sama dengan 2 kurang 1 adalah 1, berarti menjadi 5 buka kurung 2 pangkat N min 1. Itulah rumus Sn ya. 5 dikalikan 2 pangkat N min 1. Rumus B. Nah, R S hingga sama dengan berapa? Oke. Di sini R sama dengan berapa? R sama dengan 2. 2 itu lebih dari 1, berarti divergen. Divergen untuk R lebih dari 1, berarti S tak hingga itu sama dengan tak hingga. Selesai. Ya. Kita cek tadi kembali ya. Untuk yang divergen ya, S tak hingga pasti sama dengan tak hingga jika R-nya lebih dari 1. Oke. Kita lanjut. Soal nomor 1. Sekarang bagaimana kalau soal nomor 2? Ya. Nomor 2, misalnya saya balik seperti ini ya. Nomor 2 adalah 40 ditambah 20 ditambah 10 ditambah 5 ditambah dan seterusnya. Ya. Koma, ditanya apa? Poin pertama adalah rumus Sn B nilai S tak hingga. Oke, kita jawab. Ya. Langkah pertama menentukan A atau U1 itu adalah 40. Kemudian R rasio yaitu U2 dibagi U1 harus sama dengan U3 dibagi U2. Ya. Harus sama. Jadi 40 dibagi 20 ya. 20 dibagi 40, 20 dibagi 40. Itu sama dengan 1 per 2. Atau 10 dibagi 20 juga 1/2. 5 dibagi 10 juga 1/2. Nah, sekarang poin A. Rumus Sn sama dengan ya, A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Ya. Karena R-nya di bawah 1 langsung aja diganti 1 kurang. Nah, sama dengan kalau mau kita tulis seperti ini boleh juga A buka kurung R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangin 1. Sekarang paling gampang 1 dikurangin R atau R dikurangin 1 sama saja ya. Misalnya saya gunakan yang sebelah kiri, berarti sama dengan sini berarti Sn sama dengan A-nya adalah 40 1 dikurangin dalam kurung setengah dipangkatkan N dibagi 1 dikurangin setengah. Nah, ini jawaban akhirnya bagaimana jika ini kalau seperti ini tinggal menghitung. Berarti Sn sama dengan, nah ini 1 dikurangi setengah adalah setengah. Ini 40. Buka kurung 1 dikurangin, biasanya jawabannya menghindari bentuk pecahan, maka 1/2 pangkat N itu sama saja dengan 2 dipangkatkan min N. Ya, berarti sama dengan 40 bagi setengah, berarti 40 kali 2, berarti 80, buka kurung, 1 dikurangin 2 dipangkatkan min N. Ya, itulah rumus Sn. Ya.
Kemudian poin B, esta hingga sama dengan berapa? Nah, ya. R sama dengan berapa? R sama dengan setengah. Karena R sama dengan setengah, maka deret geometri konvergen. Saya singkat deret geometri konvergen ya. Deret geometri konvergen ya. Berarti esta hingga sama dengan rumusnya adalah A per 1 min R. A-nya adalah 40. 40 per 1 dikurangin setengah. Berarti 40 dibagi setengah sama dengan 80. Berarti esta hingganya adalah bernilai 80. Jelas ya? Jadi ini contoh yang konvergen dan divergen. Oke. Sekarang latihan soal nomor 1 ya. Cepat dilatih, temukan rumus esta hingga deret geometri di bawah ini. Ya, misalnya poin A, U2 ditambah U4 ditambah U6 ditambah U8 ditambah titik-titik yang saya sebut dengan ya esta hingga genap. Suku-suku bernomor genap itu sama yang berapa? Poin B, U1 ditambah U3 ditambah U5 ditambah U7 dan seterusnya yang disebut dengan esta hingga ganjil. Ini juga sama dengan berapa? Oke, nomor 2, tentukan rumus Sn dan nilai esta hingga dari ya misalnya 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah seperempat ditambah di titik ya ditambah di titik. Ya. Nomor 3, diketahui deret geometri konvergen ya. Deret geometri konvergen dengan jumlah suku-suku bernomor genap adalah
8 dan jumlah suku tak hingga adalah 20. Tentukanlah nilai suku keempat. Oke, silakan mencoba latihan soal ini. Pertemuan berikut akan dibahas.